Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah kisah besar yang sampai sekarang masih membekas di ingatan banyak orang. Sebuah peristiwa yang bikin Jakarta benar-benar membara, sebuah demo mahasiswa yang mengguncang negeri, dan akhirnya mengubah arah perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa itu adalah demonstrasi besar-besaran tahun 1998, yang pada akhirnya menjatuhkan rezim Orde Baru yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun. Kalau kita kembali sejenak ke akhir tahun 90-an, suasana hidup di Indonesia saat itu penuh tekanan. Tahun 1997, dunia khususnya Asia diguncang krisis moneter. Indonesia termasuk negara yang terkena dampak paling parah. Nilai rupiah yang sebelumnya sekitar 2.000 per dolar Amerika tiba-tiba jatuh hingga lebih dari 10.000 rupiah per dolar. Bisa kebayang gimana hancurnya ekonomi saat itu. Harga-harga barang naik berkali lipat, bahan pokok jadi mahal, banyak perusahaan bangkrut, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, dan rakyat kecil jadi korban paling menderita. Di tengah situasi itu, pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 3 dekade dianggap sudah tidak mampu lagi membawa Indonesia keluar dari krisis. Bukan cuma masalah ekonomi, tapi juga persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang katanya merajalela. Banyak keputusan pemerintah dinilai lebih menguntungkan keluarga dan orang dekat Soeharto, sementara rakyat biasa makin susah hidupnya. Keadaan ini bikin kepercayaan masyarakat pada pemerintah semakin merosot tajam. Di saat rakyat sedang kesulitan, mahasiswa mulai bergerak. Mereka merasa punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan keresahan rakyat. Mereka nggak mau diam melihat ketidakadilan terus terjadi. Aksi-aksi mahasiswa awalnya kecil, dimulai dari dalam kampus. Mereka menggelar diskusi, membuat spanduk, dan melakukan orasi. Tuntutan mereka sederhana tapi sangat kuat. Hentikan praktik korupsi, tegakkan keadilan, dan yang paling utama, turunkan Presiden Soeharto. Awalnya pemerintah menganggap aksi mahasiswa ini tidak terlalu serius. Tapi makin lama, jumlah mahasiswa yang turun ke jalan makin banyak. Dari kampus-kampus besar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar, semua bersatu menyuarakan hal yang sama. Reformasi. Kata ini, reformasi, akhirnya jadi simbol gerakan besar yang menggema di seluruh Indonesia. Semakin hari, aksi mahasiswa makin berani. Mereka tidak hanya melakukan demo di dalam kampus, tapi juga mulai turun ke jalanan besar, bahkan mendekati gedung-gedung pemerintahan. Situasi semakin memanas ketika tuntutan mereka mendapat simpati luas dari masyarakat. Banyak rakyat biasa yang ikut mendukung, entah dengan ikut berdemo atau sekadar memberi bantuan logistik kepada mahasiswa. Jakarta, ibu kota negara, menjadi pusat perhatian sekaligus medan utama perjuangan mahasiswa. Memasuki bulan Mei 1998, suhu politik di Jakarta benar-benar panas. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas berkumpul dan tumpah ruah di jalanan. Mereka bergerak menuju gedung DPR-MPR, sebuah tempat yang selama ini dianggap simbol kekuasaan. Bayangkan, gedung yang biasanya sangat terjaga, kali itu dipenuhi oleh mahasiswa yang duduk, berdiri, dan berorasi dengan lantang. Teriakan, reformasi, reformasi, menggema di udara. Pemandangan itu sangat dramatis, karena untuk pertama kalinya mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR-MPR dalam jumlah besar. Namun perjuangan mereka jelas tidak berjalan mulus. Bentrokan dengan aparat keamanan hampir selalu terjadi. Polisi dan tentara dikerahkan untuk menjaga ketertiban, tapi seringkali cara yang dipakai justru menimbulkan kekerasan. Gas air mata ditembakkan ke arah mahasiswa, peluru karet ditembakkan, bahkan peluru tajam pun tak jarang digunakan. Mahasiswa tetap bertahan. Mereka tahu risikonya besar, tapi semangat untuk perubahan jauh lebih besar daripada rasa takut mereka. Puncak ketegangan terjadi pada 12 Mei 1998. Hari itu mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai. Mereka menuntut hal yang sama, reformasi total dan turunnya Presiden Soeharto. Namun aksi damai itu berakhir tragis. Aparat melepaskan tembakan dan 4 mahasiswa gugur tertembak. Keempat mahasiswa itu kemudian dikenal sebagai pahlawan reformasi.
Peristiwa penembakan Trisakti ini langsung menggemparkan seluruh negeri. Amarah rakyat meluap tak terbendung. Setelah peristiwa Trisakti, Jakarta benar-benar berubah jadi lautan api. Kerusuhan besar-besaran pecah di berbagai penjuru kota. Pertokoan dijarah, gedung-gedung dibakar, kendaraan hancur, dan banyak orang jadi korban. Suasana mencekam, penuh teriakan, penuh asap, dan penuh ketakutan. Banyak keluarga terpaksa mengungsi, banyak pula yang kehilangan harta benda, bahkan kehilangan anggota keluarga. Tragedi ini jadi salah satu luka terdalam yang sampai sekarang masih sulit dilupakan. Meski begitu, mahasiswa tetap bertahan di garis depan. Mereka terus menduduki gedung DPR, _MPR, terus berorasi, terus menuntut perubahan. Dukungan semakin mengalir dari berbagai pihak. Tokoh-tokoh agama, tokoh politik, dan bahkan sebagian orang dalam lingkaran kekuasaan mulai meminta Soeharto untuk segera mundur. Tekanan datang dari segala arah, membuat posisinya semakin goyah. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, sejarah besar itu tercipta. Presiden Soeharto yang sudah memimpin Indonesia selama 32 tahun, resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Dalam pidatonya di Istana Negara, ia menyatakan tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saat itu banyak orang merasa lega, haru, dan juga sedih mengingat besarnya pengorbanan yang sudah terjadi. Sebuah era panjang bernama Orde Baru resmi berakhir, dan Indonesia memasuki babak baru yang disebut era reformasi. Momen itu jadi titik balik yang sangat penting. Meski setelahnya Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari krisis ekonomi yang belum pulih, konflik di berbagai daerah, sampai tantangan membangun demokrasi, tetap saja jatuhnya Soeharto adalah simbol bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam. Peristiwa 1998 jadi bukti nyata bahwa ketika rakyat bersatu, bahkan rezim yang tampak sangat kuat sekalipun bisa runtuh. Kalau kita renungkan, demo mahasiswa 1998 bukan sekadar aksi turun ke jalan. Itu adalah wujud keberanian anak muda Indonesia yang rela mengorbankan banyak hal demi perubahan. Mereka berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk masa depan bangsa. Mereka mungkin hanya mahasiswa biasa, tapi semangat mereka luar biasa. Dari aksi mereka, arah sejarah bangsa berubah selamanya. Jakarta memang benar-benar membara saat itu. Api membakar gedung-gedung, asap menutupi langit, darah tertumpah di jalanan, dan air mata mengalir di mana-mana. Tapi dari bara itu juga lahir sebuah harapan baru. Harapan untuk Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih baik. Reformasi adalah buah dari pengorbanan, buah dari keberanian, dan buah dari suara rakyat yang tidak mau lagi ditindas. Peristiwa ini juga memberi pesan penting bagi generasi muda sekarang, bahwa jangan pernah meremehkan kekuatan suara rakyat, apalagi kalau didorong oleh semangat anak muda. Perubahan besar dalam sejarah Indonesia banyak dimulai dari gerakan mahasiswa, dan 1998 adalah salah satu contoh paling nyata. Jadi teman-teman, itulah kisah bagaimana Jakarta membara di tahun 1998. Sebuah demo mahasiswa yang mengguncang Indonesia, menjatuhkan rezim yang sudah berkuasa puluhan tahun, dan membuka jalan untuk era reformasi. Peristiwa ini memang penuh luka, penuh korban, tapi juga penuh makna. Dari sinilah bangsa kita belajar tentang arti keberanian, arti persatuan, dan arti sebuah perubahan. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua, bahwa sejarah bangsa tidak pernah lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari perjuangan, dari pengorbanan, dan dari keberanian untuk melawan ketidakadilan. Dan semoga kita sebagai generasi penerus bisa menjaga semangat itu, agar Indonesia tetap melangkah maju ke arah yang lebih baik.